Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Firman Tuhan pada hari ini tertulis dalam Injil Markus pasal 14 ayat 24. Dan ia berkata kepada mereka, "Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang." Demikian firman Tuhan. Darah yang ditumpahkan bagi banyak orang. Secara otomatis kita mengetahui dan sering mendengar kalimat ini. Di saat dilayankannya perjamuan kudus dalam kebaktian di gereja ataupun di rumah. Kalimat inilah yang disampaikan di saat membagikan anggur. Dan ternyata kalimat itu merupakan isi dari perjamuan Paskah yang diselenggarakan Yesus bersama murid-muridnya menjelang ia disalibkan. Perjamuan itu mengingatkan tentang keluarnya bangsa Israel dari Mesir. Mereka beroleh keselamatan, pembebasan, dan untuk memperingati itu, Yesus dan murid-muridnya berkumpul. Layaknya mereka satu keluarga untuk makan perjamuan Paskah. Dan Yesuslah yang memimpin. Sebagaimana yang kita perhatikan sewaktu kebaktian pelayanan perjamuan kudus, Yesus membagi-bagikan roti dan cawan minuman. Itulah tradisi menurut Yahudi. Namun ada yang berbeda pada saat dilayankan perjamuan Paskah. Yesus memberikan suatu kesan dan pesan tentang makan Paskah kepada murid-muridnya. Seolah menjelaskan dialah yang menjadi anak domba Allah. Sebagaimana anak domba yang dipersembahkan waktu malam ketika bangsa Israel hendak keluar dari Mesir. Roti Paskah melambangkan tubuhnya yang akan segera diserahkan menebus dosa. Air anggur yang mereka minum melambangkan darahnya yang akan tercurah sebagai tanda perjanjian dan perdamaian Allah dengan manusia. Jadi di saat dikatakan inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang, kita pun mengingat betapa besar karya Allah untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Betapa besar makna korban penghapusan dosa dan keselamatan yang akan kita terima dan sudah kita terima melalui pengorbanannya di kayu salib. Hidupilah pengorbanan Yesus. Syukurilah keselamatan yang diberikan kepada kita, agar hidup kita setiap hari pun memaknai bahwa semuanya adalah karena belas kasihan Tuhan. Dia yang memberikan pengampunan kepada kita, mengharapkan agar kita terus hidup dalam pengampunan dan mau memperbaiki diri, mengakui dosa kita, dan berseru kepadanya memohon ampun atas dosa yang kita perbuat setiap hari. Amin.
Salam sehat. Semoga hidup kita diberkati melalui firman yang kita dengar. Horas.